Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok Spanyol ingin mempresentasikan hasil dari research kami terkait hal-hal yang berkaitan dengan Spanyol, mulai dari budaya dan politik Spanyol, sistem pemerintahan Spanyol, sistem politik pada pemerintahan Spanyol, serta lapisan pada pemerintahan Spanyol itu sendiri. Pernah nggak sih teman-teman membayangkan tentang isu-isu kontemporer Spanyol? Seperti mungkin barangkali teman-teman penasaran terkait bagaimana Putri Eleanor akan mewarisi tahta dari raja sebelumnya dan bagaimana pemerintahan Spanyol itu sendiri berjalan. Begitu juga dengan isu-isu lain seperti misalnya bagi para penggemar bola yang mengenal Atletico Bilbao sebagai suatu klub yang kebanyakan lebih mengundang etnis Basque untuk bermain sebagai pemain mereka daripada mengundang pemain-pemain yang berasal bukan dari etnis Basque. Maka dari itu, kelompok kami ingin membahas hal-hal tersebut agar kita dapat mengerti tentang dinamika politik serta isu-isu kontemporer dari Spanyol dari era klasik hingga era yang lebih kontemporer. Sebagai pembahasan pertama, kita akan membahas terkait budaya dan politik Spanyol. Sebelumnya, kita harus mengerti posisi Spanyol pada era kontemporer dengan cara menilik kembali sejarah, budaya, dan politik Spanyol yang terjadi sebelum pendirian dari kerajaan Spanyol itu sendiri. Pada mulanya, budaya dan politik Spanyol dipengaruhi dengan adanya migrasi besar bangsa yang berbahasa Indo-Eropa yang migrasinya dimulai pada tahun 10, abad 10 hingga abad ketiga sebelum Masehi. Bangsa ini membawa bahasa yang disebut sebagai bangsa Indo-Eropa. Mereka berasal dari Eropa Tengah yang bermigrasi hingga ke Eropa Barat dan melalui pegunungan Pyrenees, mereka kemudian menghuni area-area pada semenanjung Iberia. Keberadaan mereka menjadi keberadaan yang sangat signifikan karena mereka adalah kelompok pertama yang memiliki struktur politik dan struktur kemasyarakatan yang solid dibandingkan beberapa bangsa yang sebelumnya pernah juga menghuni Selat Iberia. Di antara bangsa-bangsa itu ada juga bangsa seperti bangsa Lusitani ataupun bangsa Turdetani yang tapinya tidak memiliki struktur dasar politik yang solid sebagaimana yang dimiliki oleh bangsa Indo-Eropa yang bermigrasi pada abad-abad lalu. Bangsa ini memiliki apa yang dikenal sebagai Druid, sebagai pemuka agama yang dikenal memiliki peran mendalam seperti peran diplomatis dan juga peran-peranan yang lebih ke arah spiritual. Dinamika pada semenanjung Iberia kemudian dipengaruhi oleh eksistensi peradaban yang lain yang berasal dari Afrika Utara. Peradaban ini dikenal sebagai peradaban bangsa Kartago, di mana mereka sebenarnya adalah bangsa Punisia yang berasal dari kawasan Levant atau lebih dikenal sebagai Libanon pada era modern. Bangsa ini sangat ahli dalam melakukan ekspansi dalam jalur pelayaran di Laut Mediterania, di mana mereka kemudian membuka beberapa port-port dagang atau tempat-tempat perdagangan berbasis laut dan juga membuka koloni-koloni di beberapa tempat seperti di Italia, di Prancis, dan paling utama di Afrika Utara, di mana kini dikenal sebagai Tunisia dengan mendirikan suatu kerajaan yang sistem politiknya hampir mirip dengan republikanisme yang dibawa oleh bangsa Romawi. Bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang sangat mahir dalam perdagangan dan mereka juga menggunakan beberapa sistem-sistem yang mempengaruhi era modern seperti membawa pengaruh tulisan atau menggunakan aksara sebagai adanya jalur komunikasi jarak jauh pertama selain daripada tulisan-tulisan abad sebelumnya yang diperkenalkan oleh bangsa Sumeria pada peradaban Mesopotamia. Dominasi lama yang dipegang oleh Romawi tidak pula bertahan selamanya di semenanjung Iberia. Eksistensi Romawi yang kemudian kian lemah akibat adanya divisi pembagian wilayah Romawi yang terlalu luas antara Romawi Timur dan Barat, kemudian ditandai oleh beberapa perlawanan oleh bangsa-bangsa yang diduduki oleh Romawi. Salah satunya yang paling heroik dikenal sebagai uprising yang dibawa oleh masyarakat-masyarakat Jermanik yang berasal dari wilayah utara Eropa yang kini meninggali wilayah-wilayah Jerman termasuk wilayah-wilayah Denmark dan sebagian lainnya.
Perlawanan paling keras dilakukan oleh bangsa yang dikenal sebagai bangsa Goth yang merupakan keturunan dari bangsa Jermanik. Bangsa Goth kemudian melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah yang diduduki oleh Romawi, tidak terkecuali wilayah Iberia, di mana wilayah Iberia kemudian menjadi basis daripada peradaban bangsa Visigoth yang merupakan keturunan dari bangsa Goth. Bangsa Visigoth berkuasa cukup lama di wilayah Iberia, di mana mereka kemudian tetap pula melanjutkan sistem-sistem yang sebelumnya diberlakukan di masa pemerintahan Romawi, dikarenakan latar belakang bangsa mereka sendiri sebagai bangsa yang telah terlatinisasi akibat dominasi Romawi yang begitu lama di Eropa. Bangsa ini memiliki pengaruh dalam hal struktural, dalam kebudayaan struktural, dikarenakan pengaruhnya mereka dalam adanya tren pembangunan gereja. Pembangunan gereja dengan gaya yang disebut sebagai gaya Gotik, dikarenakan gayanya yang lebih menunjukkan unsur-unsur alegori-alegori keagamaan, serta penggunaan kaca-kaca yang berwarna yang menjadi sebuah ikon dari katedral pada abad pertengahan. Hal ini juga kemudian disusul oleh adanya eksistensi peradaban yang lainnya yang kemudian tumbuh dari wilayah Arab. Peradaban ini dikenal sebagai peradaban Khulafaur Rasyidin. Tetapi sebelumnya mereka tidak begitu mengancam masyarakat-masyarakat yang telah memeluk agama Kristen di Iberia, setidaknya hingga masa ekspansi Bani Umayyah. Bani Umayyah di bawah pimpinan Jenderal Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar lalu menyerang wilayah Iberia pada abad ke-7 Masehi. Dan abad ke-7 Masehi itu pula menandakan akhir dari dominasi wilayah Visigoth ketika dikalahkannya Raja Roderick selaku raja terakhir dari bangsa Visigoth dan digantikan kedudukannya oleh Tariq bin Ziyad selaku gubernur dari wilayah Iberia. Dan kemudian Iberia dikenal sebagai wilayah Al-Andalus yang juga memiliki peran pada identitas kultural masyarakat Spanyol pada era kontemporer. Halo, perkenalkan nama saya Dida Nusantara dengan NIM 2021 103 603 11199. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kerajaan Navarre sebagai kerajaan selain kerajaan Leon memecahkan diri menjadi 3 negara. Pada tahun 1065, pertikaian antar kerajaan berkembang ini kita kenal sebagai peristiwa Guerra de los Tres Sanchos. Salah satunya adalah kerajaan Castilla yang akan menjadi dominan pada penaklukannya kembali. Pada tahun 1469, persatuan politik antar kerajaan Castilla dan Aragon, Castilla yang telah menjadi dominan di seluruh politik wilayah Liberia, melakukan peleburan melalui pernikahan politik antar Isabella I dari kerajaan Castilla dan Ferdinand I dari kerajaan Aragon menjadi hasil peleburan antar kedua kerajaan, yakni melahirkan kerajaan Spanyol. Dominasi ini diikuti oleh usaha kristenisasi kembali masyarakat Moor yang sebelumnya dominan Islam dan Yahudi menjadi Kristen. Peristiwa ini mengikuti usaha ekspansi dari Spanyol ke Pulau Kanari dan menjadi bibit ekspansi Christophus Columbus ke dunia baru. Pada kali ini, kita memasuki bab budaya dari negara Spanyol. Negara Spanyol sendiri memiliki beberapa budaya atau festival di negaranya seperti Semana Santa. Semana Santa adalah salah satu perayaan yang diadakan setiap tahun yang dimulai pada Minggu Palma yang menandakan awal dari Semana Santa ada yang dikenal sebagai Minggu Suci, mengenang Yesus memasuki Yerusalem. Perayaan ini selesai ketika mencapai Minggu Paskah. Festival ini dirayakan di seluruh negara dan kota seperti Cardiff, Malaga, Sevilla menjadi pusat. Spanyol juga membawa festival ini pada tanah koloni mereka, yakni seperti Filipina dan Indonesia Timur. Yang kedua, terdapat budaya Las Fallas. Las Fallas memperingati tentang perjuangan Santo Yusuf dari Nazaret
yang diselenggarakan pada 15-19 Maret. Pada perayaan ini, masyarakat akan mengenakan pakaian abad 18 sebagai kostum dan mengenang tentang peran kota Valencia dan kedudukannya dalam interaksi perdagangan pada jalur perdagangan kain sutra. Yang ketiga, terdapat budaya yang bernama San Fermin. San Fermin adalah perayaan dilakukan setiap 6 Juli hingga 14 Juli. Yang menjadi ikon dari festival ini adalah dilepasnya banteng. Sebagian dari festival ini dan peserta festival akan dikejar oleh banteng-banteng yang dilepaskan. Festival ini digunakan untuk memperingati jasa Santo Fermin dan diselenggarakan secara populer di Palpoma, Navarre. Yang keempat, terdapat budaya yang bernama Feria de Agosto. Festival ini memperingati tentang kemenangan Ratu Isabel dan Raja Ferdinand II dalam memperjuangkan Reconquista atau penaklukan kembali atas wilayah Liberia yang kini bersatu di bawah pemerintahan Spanyol setelah unifikasi Kastil dan Aragon yang diwujudkan melalui pernikahan politis antar Isabella I dari Kastil dan Ferdinand II dari Aragon. Salah satu ikon dari festival ini adalah diselenggarakannya pertarungan banteng oleh matador. Terima kasih. Spanyol menggunakan pemerintahan monarki parlementer dengan mengikuti konstitusi Spanyol pada 6 Desember 1978. Konstitusi ini pertama kali diberlakukan setelah pembentukan partai politik pertama mereka dan setelah pelaksanaan pemilu pertama mereka pada 15 Juni 1977. Pada badan legislatifnya terdiri atas dua, yakni Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Pada Majelis Rendahnya atau disebut dengan Kongres Deputi terdiri atas 350 anggota yang dipilih melalui sistem perwakilan proporsional dalam kurun waktu 4 tahun sekali dan juga menggunakan metode D'Hondt. Untuk Majelis Tingginya terdiri atas 259 anggota yang dipilih dalam kurun waktu 4 tahun sekali dengan mengikuti metode Pas de Post. Karena Spanyol tergabung dalam organisasi internasional Uni Eropa, maka Spanyol wajib memberikan sebagian kekuasaannya kepada Dewan Parlemen Uni Eropa. Untuk badan eksekutifnya, Spanyol terbagi atas raja sebagai kepala negaranya dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Untuk lembaga yudikatifnya, ada Mahkamah Agung yang bersifat yurisdiksi, di mana setiap keputusan yang diambilnya bersifat mutlak, kecuali jika ada pelanggaran hak konstitusional. Dalam bidang otonom, Spanyol menggunakan dua kekuasaan, ini bagian legislatif dan bagian fiskal, di mana setiap komunitas otonomnya diberi hak untuk membentuk Dewan Perwakilan untuk daerahnya masing-masing dan juga diberikan hak untuk menggunakan bahasanya pada daerahnya masing-masing. Kemudian pada bagian legislatif diberi dewan-dewan perwakilan dari daerahnya diberi hak untuk membentuk sebuah kebijakan yang digunakan pada daerahnya masing-masing. Untuk wilayahnya terbagi atas 17 daerah otonom yang setingkat pada bagian provinsi, 5 kota dan 2 kota berdasarkan wilayah historis. Sistem politik secara umum Spanyol memiliki 3 faktor yang membentuk sebuah budaya politik. Yang pertama yaitu defining event atau memaknai peristiwa, yang kedua yaitu repeat experience atau pengalaman yang berulang, dan yang terakhir socialization atau sosialisasi. Budaya politik di Spanyol pada saat ini merupakan dampak dari faktor defining event atau memaknai atau mempelajari peristiwa pada masa lalu. Perubahan politik Spanyol terjadi pada masa transisi. Pada awalnya, Spanyol memiliki pemerintahan republik yang dipimpin oleh Francisco Franco pada tahun 1975, lalu berubah ke pemerintahan monarki parlementer pada tahun 1975 sampai 2014 yang dipimpin oleh raja pertama, yaitu Raja Juan Carlos, yang dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raja Philips yang ke-6. Spanyol memiliki banyak partai politik, namun secara tradisional Spanyol memiliki 2 partai politik dominan, yaitu yang pertama Partido Popular dan yang kedua Partido Socialista Obrero de España. Namun selain kedua
partai politik yang dominan itu, Spanyol juga memiliki 13 partai politik resmi lainnya. Selanjutnya yaitu sistem multilayer di Spanyol. Spanyol adalah negara kesatuan, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru terlihat seperti sistem federal. Hal ini tercermin dalam Konstitusi Spanyol tahun 1978 bagian 2 yang menjelaskan tentang daerah-daerah di Spanyol untuk mengatur administrasi dan hukumnya secara masing-masing. Namun, dalam konstitusi itu juga ditekankan bahwa Spanyol merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Masuk ke dalam pemerintahan pusat atau central government Spanyol. Pemerintahan pusat ini memiliki hak otoritas eksklusif yang memiliki tugas dalam pelaksanaan politik dalam dan luar negeri, administrasi sipil dan militer, serta pertahanan negara. Hak-hak itu tercantum pada Konstitusi Spanyol artikel 97 bagian 4. Di dalam central government ini memiliki lembaga eksklusif, yudikatif, dan legislatif yang peran dan anggotanya telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, komunitas otonomi atau dalam bahasa Spanyol disebut sebagai Comunidades Autónomas. Komunitas otonomi ini terdiri dari 17 kota otonom setara provinsi, 50 kota, yang di dalamnya terdapat 8.098 municipalities dan 2 kota otonom di Afrika. Untuk pembagian status komunitas otonomi dibagi menjadi 3, yaitu historical community, nationality, dan region. Untuk historical community, contohnya yaitu Asturias dan Leon. Untuk nationality, contohnya itu Aragon dan Basque Country. Dan untuk region, contohnya itu Madrid dan Murcia. Komunitas otonomi ini memiliki parlemen, kepala pemerintahan, dan pengadilannya masing-masing. Untuk penyebutan nama bisa berbeda tergantung pada komunitasnya masing-masing. Untuk majelis legislatif atau bisa disebut dengan Parlamento, Cortes, Asamblea, atau General dipilih melalui sistem perwakilan. Untuk Dewan Pemerintahan atau bisa disebut sebagai Consejo de Gobierno memiliki seorang pemimpin Perdana Menteri yang diberi gelar Presiden. Dan terakhir yaitu Mahkamah Agung yang secara hierarki berada di bawah Mahkamah Agung Spanyol. Local government. Yang pertama ada provinsi. Provinsi jika diartikan dalam bahasa Katalan yaitu Galicia. Provinsi ini merupakan divisi tingkat kedua dari teritorial dan administrasi di negara Spanyol. Struktur ini merupakan aliran dari liberal yang dimana tentang keseragaman. Di dalamnya diikuti oleh dengan pembagian negara Spanyol dan Napoleon menjadi 38 prefektur di tahun 1810. Javier de Burgos merupakan seseorang yang menciptakan struktur tersebut pada tahun 1833 dan didasarkan pada batasan kerajaan Hispanik lama yang menjadi alasan secara demografis atau geografis, di mana untuk memastikan yang namanya homogenitas relatif di dalam ukuran dan populasi. Spanyol sendiri memiliki 50 provinsi. Provinsi diartikan sebagaimana suatu keberadaan yang lokal dengan badan hukum yang dibentuk oleh kota madya gabungan. Dan yang melakukan pemerintahan provinsi adalah Dewan Provinsi. Dewan Provinsi sendiri memiliki tanggung jawab yang terbatas dan kontroversial dikarenakan awal mulanya munculnya komunitas otonom yang membuat menjadi ruang lingkup tindikan sangat diminimalisirkan. Municipios dalam bahasa Spanyol atau disebut kota madya Spanyol, divisi ini berbeda dari divisi provinsi, dikarenakan divisi ini memiliki tingkatan terendah dari organisasi teritorial di negara Spanyol. Sebagai otonomi pemerintah Spanyol administrasi, municipalitas ini sesuai dengan Ayuntamiento. Apa itu Ayuntamiento? Ayuntamiento merupakan badan yang bertanggung jawab atas pemerintah dan administrasi di negara Spanyol yang tidak terikat pada rezim atau dewan terbuka yang dibentuk oleh wakil kota dan anggota dewan.